Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wasallam. Mohon maaf video yang tadi yang sebelum ini ada gangguan di presentasi. Jadi mungkin saya ndak play presentasinya, khawatir error lagi. Atau saya tutupi dulu aplikasi, mungkin terlalu berat. Ya. Jadi mungkin biar dia bisa maksudnya bisa tidak bisa berjalan normal. Ya, bismillah. Mudah-mudahan tidak error lagi. Ya, pada kita review pertemuan kemarin, ya. Kita sudah bahas al-balad. Sekarang sudah masuk pertemuan kedua. Bagian kedua, latihan i'rab tamyiz, ya, al-balad. Pada pertemuan pertama kita sudah bahas 4 bagian, ya. Yang pertama, la uqsimu bihadzal balad, itu sumpah. Ini jumlah fi'liyah, ya. Dia ibtidaiyahnya sumpahnya dengan menggunakan jumlah fi'liyah, uqsimu, ya. Jadi sedari awal sumpah sudah ada jumlah fi'liyah. Biasanya kan tidak ada jumlah, biasanya wa saja, wa wal asr. Tapi wa itu sebenarnya sudah mewakili uqsimu bi, ya. Nah, ini la uqsimu bihadzal balad. Ya, ada jawab wa anta hillun bihadzal balad adalah i'tiradi, kalimat sisipan, ya, wa walidin wa ma walad. Ya, baru dilanjutkan sumpah, kemudian masuk kepada jawaban sumpah, laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya. Ya, laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya, kemudian bagian kedua yaitu ayah sabu an la yaqdiru alaihi ahad. Ya. Ini dia bikin kalimat baru dengan pertanyaan. Kan sebagaimana kita ketahui, kalimat pertanyaan berbeda dengan kalimat pernyataan, ya. Nah, di sini dia kalimat pertanyaan. Kemudian bikin kalimat baru karena sudah selesai kalimat pertanyaan, yaqulu ahlaktu malan lubada. Ya, istinafiyah, ya, dengan menjadi kalimat pernyataan. Kemudian bikin kalimat lagi baru lagi dengan pertanyaan lagi, ya. Nah, lagi-lagi kan beda, ya. Ayah sabu alam yarahu ahad. Nah, pada hari ini kita bahas di bagian kelimanya, yang ini agak panjang, tapi cuma satu bagian, ya. Sebenarnya cuma satu bagian, ya. Alam naj'al lahu ainaini wa lisanan wa safataini, ya. Ini istinafiyah karena kalimat tanya, ya. Kemudian ada wa. Wa di situ melanjutkan sebelumnya wahadainahu an-najdain, ya. Setelah alam naj'al, ya, aina lahu ainain wa lisanan wa safatain, ya. Kemudian wa melanjutkan jumlah sebelumnya ma'tufah, ya. Wahadainahu an-najdain, ya. Ya. Kemudian fa itu masih melanjutkan lagi hadaina, ya. Falaqtahamal aqabah, ya. Fa di sini berarti urutan, ya. Hadaina an-najdain, ya, maka kami telah memberinya petunjuk dengan 2 jalan, ya. Fa setelah diberi petunjuk urutan, fa itu urutan langsung, tidak ada waktu lagi, ya. Jadi langsung cepat. Kalau fa itu cepat, kalau summa ada waktu, ya. Maaf, saya pindah tempatnya. Ya, kalau summa ada waktu, kalau fa itu langsung, ya. Kalau fa itu langsung, ya. Falaqtahuma al-aqabah, ya. Ya, berarti ini dia masih lanjutan dari ma'tufah, jumlah ma'tufah dari wahadainahu, ya. Kemudian lanjut lagi, ya. Wama adraka mal aqabah. Ya, lagi-lagi ketika setiap kali kita menemukan wama adraka ma sesuatu, itu selalu dia i'tiradi. Dia adalah kalimat sisipan, kalimat yang digunakan untuk apa namanya? Untuk
membuat anak kalimat begitu untuk kan falak tahamal akobah, maka mengapa dia tidak mengambil jalan yang al-aqobah, ya, jalan yang sukar, ya. Nah, kan lagi bahas jalan yang sukar. Wa ma adraka mal aqobah? Tahu ndak kamu apa itu al-aqobah? Nah, itu ciri-cirinya dan ciri jelas. Pas sekarang, mulai sekarang kalau kita dapati wa ma adraka ma sesuatu, wa ma adraka ma, ya, dia adalah iktiradi dari yang ditanyakan itu. Berarti ada ayat sebelumnya, macam al-qari'ah, mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Nah, itu kan, itu eh dia adalah anak kalimat dari jumlah yang ada sebelumnya, ya, dari sumpah yang tadi itu. Nah, kemudian kan ada pertanyaan, wama adraka di anak kalimat ini, anak kalimat wama adraka mal aqaba ini, dia butuh jawaban juga kan? Dari iktiradi ini, dari anak kalimat ini dia melahirkan istinafiyah bayani. Karena jawaban itu adalah istinafiyah bayani. Ya, ini jawabannya semua fak hiya kan, lihat ya. Kalau ditanya wama adraka mal aqabah, aqabah kan muannas, ya. Aqabah kan muannas. Jadi jawabannya juga muannas. Hiya, tapi tidak perlu ditulis lagi. Kan seperti saya sudah ini dicoba buka lagi jumlah ismiyah, materi jumlah ismiyah. Ketika ada bentuk pertanyaan, kemudian ada jawaban, maka di jawaban itu huwa atau hiya kan dijawab. Tahukah kamu apa itu al-aqabah? Al-aqabah ini kan muannas. Nah, kan biasa jawabannya al-aqabah fakku raqabah. Ya begitu kan? Jadi al-aqabah kan sudah bisa diganti dengan hiya. Jadi al-aqabatu fakku raqabatin. Jadi begitu. Al-aqabatu atau hiya fakku raqabatin, ya. Jadi itu. Jadi sebenarnya di sebelum fakku raqabatin itu ada hiya, ya. Ada hiya di situ. Au hiya it'amun fi yaumin dzi masgobah yatiman za maqrabah au miskinan za matrobah, ya. Itu ya. Jadi itu, ya. Jadi ini jadi hiya fakku raqabatin au hiya it'amun fi yaumin dzi masgobatin. Jadi dia adalah memerdekakan budak dan dia adalah memberi makan di hari yang sulit kepada yatim, ya, anak yatim dari kerabat dekat atau orang miskin yang amat kesulitan. Summa di sini adalah setelah adalah urutan dari, maksudnya it'amun, ya. Ya, ketika dia memberi makan kepada orang yatim, ya, dan dia memberi makan atau dia memberi makan orang miskin, dia itu adalah termasuk, ya, kana minal ladzina amanu wa tawassaw bil sabri wa tawassaw bil marhamah, ya. Jadi summa di situ untuk di it'amun, ya, ketika dia untuk kondisi dia ketika dia fakku raqabatin, ketika it'amun fi yaumin dzi masgobat yatiman makrobah au miskinan za matrobah. Jadi ketika dia membebaskan budak, ketika dia memberi makan kepada orang anak yatim yang masih keluarganya dan orang miskin, ya, yang amat sangat miskin, ketika dia melakukan tiga hal tersebut, kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Jadi dia itu orang beriman, ya. Ya, ini standarnya, ya. Jadi ada yang melakukan ketiga itu tapi dia bukan termasuk orang beriman, maka itu bukan termasuk di yang Allah sebutkan al-aqabah di sini. Jadi yang masuk al-aqabah adalah dia membebaskan budak, dia memberi makan orang miskin, memberi makan anak yatim yang masih keluarga, dan memberi makan orang miskin yang sangat miskin, dan dia itu adalah orang yang beriman, ya, orang muslim, ya. Muslim plus ada tambahan karakteristik lain, berwasiat kepada kesabaran dan berwasiat untuk saling menyayangi, ya. Kemudian ulaika ashabul maimanah adalah istinafiyah bayani dari fakku raqabatin tadi. Kan ulaika itu menunjuk, ya. Itu ini sekali istinafiyah itu. Kalau ulaika di awal kalimat itu pasti dia istinafiyah bayani karena dia ulaika ini menunjuk sesuatu di belakang kan.
Siapa itu ulaika? Yaitu tadi fakku raqabatin au it'amun fi yaumin dzi masghub yatiman za maqrabah au miskinan za matrub summa kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Itulah ulaika. Jadi dia menunjuk ke belakang yang tadi disebutkan tadi itu ulaika, ya, mereka itu yang tadi disebutkan tadi, ya, ashabul maimanati, ya. Jadi itu istinafiyah pertama, istinafiyah bayani dari fakku raqabatin. Dan ingat, lihat di sini, ini semua dari wama adrokamal akobah, ini masih bagian dari wama adrokamal akobah. Jadi ini sudah ini, ya, sudah ini di situ, ya. Kemudian lanjut, ya, walladzina kafaru. Nah, jadi kan ada dua, ya, ada dua istinafiyah bayaninya. Jadi kan wama adrokamal akobah, siapa yang menempuh jalan yang sukar itu, disebutkan kan karakteristiknya ini, itulah yang menempuh jalan itu, itulah ashabul maimanah, ya. Kebalikannya berarti istinafiyah bayani kedua, ya, walladzina kafaru biayatina hum ashabul mas'amah alaihim narun muqsadah. Berarti ada dua. Kalau yang mengambil jalan yang sukar, ini sifatnya mereka itu golongan kanan. Wa berarti istinafiyah masih bayani dari ini, ya, maaf, ini berarti ini istinafiyah bayaninya dia kembali ke kebalikan dari ashabul maimanah, ya. Jadi kebalikan dari fakku raqabah, ya. Istinafiyah bayani dari fakku raqabah yang kedua, tapi yang penjelasannya itu berkebalikan. Kalau yang ulaika ashabul maimanah itu yang mencocoki kan, yang tadi disebutkan itu itulah golongan kanan, ya. Walladzina wa, dia bikin kalimat baru, ya, tapi tidak melepaskan begitu saja, ya, bukan melepaskan dari, jadi dia masih kebalikan. Sebaliknya, ya, alladzina kafaru bi ayatihim di ayatina. Jadi ini kan dia alladzina kafaru itu kan tidak cocok ke sifat ketiga. Kan sifat pertama fakku raqabah, ya. Sifat kedua it'amun fi yaumin dzi masghaba yatiman maqraba au miskinan za matroba, ya kan dua. Yang ketiga, kana minal ladzina amanu wa tawa. Minal ladzina amanu, termasuk orang-orang beriman. Nah, dia tidak mencocoki yang jenis ketiga. Nah, maka tidak dihitung lagi yang dua sebelumnya. Fakku raqabatin it'amun zi misgobah. Jadi itu walladzina kafaru. Lihat, ya, di sini, ya. Allah tekankan walladzina kafaru, ya. Jadi ini permasalahan utamanya ini, alladzina kafaru. Jadi kalaupun orang kafir memerdekakan budak, orang kafir sangat dermawan, it'amun fi yaumin masgoba, yatiman za makroba wa miskinan za matroba, tapi dia allazina kafaru, maka tidak ada hubungan, sudah habis, tidak ada, sia-sia sudah. Ya kan, ini subhat orang liberal, ya, keraguan-keraguan yang disebarkan orang liberal bahwasanya, ya, bahwasanya bagaimana kalau orang kafir itu baik seumur hidupnya? Ya tidak ada, ya, ini dalam kitab Allah, dalam syariat kita, syariat Islam, dalam Allah sendiri yang menyebutkan standar baik atau tidaknya, lihat dulu ke pokoknya, muslim, mukmin atau kafir. Kalau kafir ya sudah nol semuanya, ya. Nol, ya. Jadi yang kalau ada permisalan, ya, kafir atau muslim itu yang nol atau satu, ya, nol atau satu. Jadi kalau dia muslim atau mukmin, dia satu, ada satu, ya. Adapun amal selain itu tambahan 0, 0, 0, 0 di belakang, bisa 10, amalnya bagus 10, 100, 10.000, ya, 1 juta, 1 miliar, 1 triliun, ada satu di depan, dia muslim, mukmin. Ketika dia kafir, dia nol. Dia nol dari awal, sudah nol. Tidak ada, dia mau tambah nol di belakang sampai berapa puluh ribu nol, tetap dia nol, ya. Itulah kekafiran, ya. Ya, makanya di sini, ya, walladzina kafaru, langsung Allah angkat kekafirannya, ya. Jadi fakku raqabah tidak bermanfaat. It'amun fi yaumin zi masghubah tidak bermanfaat. Yatiman zi makrobah itu tidak bermanfaat kalau dia orang-orang kafir, ya. Ini maksudnya, ya. Jadi istinafiyah bayani yang kedua untuk menunjukkan kebalikan dari yang iqtahamal aqobah tadi, ya. Jadi yang mengambil jalan yang sukar, maka orang kafir meskipun
orang kafir yang memerdekakan budak, yang memberi makan, itu tidak ada guna karena Allah langsung angkat kekafirannya, walladzina kafaru bi ayatina, ya. Hum ashabul mas'amah alaihim narun musalah, ya. Ya. Nah, di sini nanti ada dibahas. Ya, kita masuk ke ya, ini aduh, salah ya. Harusnya alam ya. Harusnya kan sebelum ini sebelum wahadainahun najdain itu alam naj'al lahu ainain. Sebelum itu kalau nggak salah ini sebelum ini masih ada ya alam naj'al lahu ainain walisanan wasafatain ya. Astagfirullah ya. Jadi itu terlewatkan ya. Ya, terlewatkan ininya, apa namanya? Slide-nya. Saya bahas di sini saja ya. Jadi insya Allah wahadainahun najdain dia di ada sisipan kalau untuk PDF yang di apa namanya? Yang di PDF. Di PDF nanti ada slide tersendiri. Tadi sudah terlewat. Tidak sempat saya ini berarti. Ya, alam naj'al lahu ainaini walisanan wasafataini. Ya. Hanya istifham inkari ya. Istifham inkari, untuk mengingkari, bertanya tapi untuk bukan ya, istifham untuk ya, untuk konfirmasi, afirmasi ya, afirmasi, bukan mengingkar ya, untuk afirmasi ya, untuk afirmasi, bukankah ya alam, kalau a itu apakah atau adakah, ketika a lam berarti dia bukankah ya, a dan lam berarti dia jadi diterjemahkan jadi bukankah, lam berarti huruf nafi jazm ya, nafi jazm, naj'al mudhari majzum ya, mudhari majzum, domirnya nahnu sekaligus fa'ilnya ya, ya karena dia jazm majzum karena ada lam ya, nahnu sekaligus fa'ilnya, lahu jar majrur terhubung kepada naj'al ya, ainaini lisanan dan syafataini adalah maf'ul dari naj'al ya, ainaini lisanan dan syafataini adalah maf'ul dari naj'al ya. Ya, jadi begitu ya. Dan maf'ul ya. Ainaini walisanan, wa-nya di situ, ainaini wa itu melanjutkan maf'ul karena ainaini adalah maf'ul, maka wa maktuf untuk maf'ul. Jadi maktuf untuk maf'ul. Jadi maktuf itu bisa jumlah, bisa kata. Di sini dia kata ya. Wa ini melanjutkan maktuf sebagai pelanjutan atfu atof dari maf'ul ya, walisanan wasyafatain ya, walisanan maf'ul lagi, wasyafatain maf'ul lagi ya. Di sini ya ketika Allah mengungkit-ungkit nikmatnya ya, ya alam naj'al lahu ainaini ya, bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, yang dengan dua matanya dia melihat, walisanan dan lidah, yang dengan lidah itu dia dapat berbicara dan mengungkapkan apa yang ia pikirkan ya, wasafataini dan dua bibir, yang dengan itu bisa sempurna bicaranya, serta dengan bibirnya juga dia bisa lebih indah penampilan wajahnya ya. Jadi di sini Allah ingatkan kan ya, bahwa dia kan tadi bilang ahlak tumalan lubada, aku telah menghabiskan hartaku yang banyak ya. Jadi dia ini Allah mengingatkan seakan-akan dia tidak mengimani, tidak hartanya malah dikeluarkan di jalan yang salah, maka Allah kasih ingat, jangankan harta itu adalah pemberian Allah. Jangankan harta yang ada di dalam diri kita saja, ya, dua mata, lidah, ya, dua bibir itu baru sebagian. Yang lain umum tangan, kaki, kepala, ya, dan seluruh badan itu pemberian Allah. Yang diri kita saja, otak, kita bisa berpikir sehingga kita bisa kita bisa berpikir sehingga kita bisa mencari harta, ya itu dari Allah juga kan.
Jangan jauh-jauh, harta itu kan eksternal. Karena kita berusaha, kita mencari sebab mendapatkan harta. Sebelum untuk bisa berusaha saja, itu adalah pemberian Allah. Bahkan ketika Allah mengkasih inspirasi cari di tempat mana, bagian mana, dimudahkan, itu rizki yang lain lagi. Ya, sebelum datang rizki hasil dari itu, rizki lagi itu. Jadi ada rizki yang lain sebelum datang rizki yang kita anggap rizki. Jadi di sini Allah ingatkan nikmatnya bahwa dua mata, lidah, dua bibir itu dari Allah ya. Itu dari Allah. Kami jadikan kepadamu ada itu semua ya. Yang dengan tiga itu kamu bisa mencari rizki ya. Wahadainahun najdain ya. Nah, baru kita wahadainahu an najdain ya. Wa al-atfu untuk melanjutkan naj'al ya. Naj'al. Ini saya tulis di sini alam naj'al lahu, cuman tidak sempat, mungkin terhapus ya slide-nya yang naj'al lahu ainai. Ya, maktuf untuk naj'al ya. Kemudian al-atfu hadaina fi'lul madhi dhamir nahnu sekaligus fa'ilnya. Ya. Hu menjadi maf'ul pertama, an-najdain menjadi maf'ul kedua. Hadaina butuh dua ya. Siapa yang ditunjuki ya? Dia manusia tadi ya. Manusia tadi, apa yang di petunjuknya itu apa? An-najdain ya. Najdain ya. Dua jalan. Najd ya, najdain dua jalan. Yaitu kata para ulama jalan kebaikan dan jalan keburukan. Jadi tidak cukup kita menjelaskan, ketika kita menjelaskan lebih sempurna harus dengan yang berkebalikan. Jadi kalau kita tunjukkan jalan kebaikan, kita juga harus bilang hati-hati juga ini jalan yang tidak boleh dilalui. Ya, jadi Allah sudah memberikan dua jalan dan ini sesuai dengan surat sebelumnya Asy-Syams ya. Ya, Asy-Syams ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha ya. Sama dengan Asy-Syams di ayat sebelumnya, keterkaitan dengan Asy-Syams sebelumnya. Kalau di sini wahadainahun najdain, Allah memberikan kita petunjuk dengan dua jalan, ya, kebaikan dan keburukan, ya. Kemudian dalam Asy-Syams juga fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi di sini najdain bisa juga fujuraha wa taqwaha, ya, kefajiran dan ketakwaan, ya. Ya, dalam satu riwayat disebutkan huma najdani, ya, fama naj'al najda asyarri ahabba ilaikum min najdil khair, ya, keduanya ada dua jalan, ya. Maka apakah yang menyebabkan jalan keburukan lebih kalian sukai daripada jalan kebaikan? Ya, itu ini. Nah, ya. Ya, dalam riwayat lain disebutkan ya, ya ayuhan nas innahuma an-najdani, ya, wahai manusia, sungguh ada dua jalan. Najdul khair wa najdus syarr, ya. Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Fama ja'ala najdas syarri ahabba ilaikum min najdil khair, maka mengapa jalan keburukan lebih kalian sukai daripada jalan kebaikan, ya. Ini meskipun hadis ini tidak sampai ke Rasulullah, jadi cuma sampai ke tabi'in, ya, cuma sampai ke tabi'in secara mursal, jadi terputus sanadnya, ya. Jadi di situ ini, ya, ini seperti dalam surat Al-Insan ya. Inna khalaqnal insana min nutfah. Kami menciptakan manusia dari setetes mani. Amsajin nabatalihi, ya. Min nutfatin amsajin, ya. Kami menciptakan manusia min nutfatin amsajin, dari setetes mani yang bercampur. Nabatalihi, ya. Kemudian kami hendak mengujinya. Faja'alnahu sami'an basiro. Kemudian kami jadikan dia mendengar dan melihat. Lihat ya. Faja'alnahu sami'an basiro. Persis dengan ini. Ada ya. Ya kan tadi disebut alam naj'al lahu ainain wa lisana wa safatain. Kalau di sini sami'an faja'alnahu di awal surat Al-Insan, faja'alnahu sami'an basiro. Kemudian kami jadikan dia memiliki pendengaran dan memiliki penglihatan. Ya, jadi Allah sudah kasih kita modal penglihatan dan pendengaran. Inna hadainahu sabila
imma syakiron au imma kafuron, ya. Kemudian setelah Allah kasih modal ke kita pendengaran dan penglihatan, inna benar sungguh-sungguh kami hadainahu as-sabila. Kami telah memberikan juga kepadanya petunjuk as-sabil, jalan, petunjuk berupa jalan, imma syakiron wa imma kafuron, ya. Jadi apakah dia dengan setelah kami beri pendengaran, setelah kami beri penglihatan, setelah kami tunjuki jalan, apakah dia mau menjadi hamba yang bersyukur au imma kafurun, atau hamba yang kufur, ya. Jadi itu ya. Jadi ini selaras dengan surat Al-Insan di awal ayat surat Al-Insan ayat 2 ayat 3, ya. Jadi ada 2. Ya, begitu. Ya. Kemudian falaqatahamal aqabah, ya. Nah, di sini ada perbedaan pendapat dengan ya fa al-atfu melanjutkan, ya, melanjutkan hadaina, ya. Setelah kan fa itu urutan yang langsung. Setelah di Allah hadaina, setelah Allah tunjuki an-najdain, 2 jalan, fa maka langsung pasti ada 2 pilihan itu yang harus itu mau tidak mau. Kalau tidak mau ke kiri pasti ke kanan, kalau tidak mau ke kanan pasti ke kiri. Tidak ada di tengah-tengah, tidak ada. Cuman kanan atau kiri. Jalan mau ke kanan, jangan mau ke kiri. Kalau dia mau ambil yang kanan, berarti dia ke kanan. Kalau dia mau kiri, berarti pasti dia ke kiri, tidak ke kanan, ya. Begitu. Nah, di sini falaqatahamal aqabah. La di sini para ulama berbeda pendapat apakah la di situ adalah lam taukid atau di situ ada lam apa namanya? Lam nafi, ya. Kalau nafi, ya, artinya maka dia tidak mengambil jalan yang sukar. Ya, maka dia tidak mengambil jalan yang sukar. Kalau dia nafi, itu kalau nafi, ya. Kalau dia taukid, maka benar-benar dia mengambil jalan yang hendaknya dia benar-benar mengambil jalan yang sukar. Jadi maksudnya kalau taukid di situ adalah anjuran untuk mengambil jalan yang sukar. Kalau yang lam nafi, kalau di situ lam nafi, ya. Kalau Imam At-Tabari mengatakan di situ lam taukid. Kalau yang biasa kita dapat di Depak, itu yang diambil adalah lam nafi. Jadi kalau lam nafi artinya adalah maka mengapa dia tidak mengambil jalan yang sukar, ya. Ya. Tidakkah ia mengambil jalan yang sukar? Begitu, ya. Tidakkah sebaiknya ia mengambil jalan yang sukar lagi sulit gitu, al-aqabah, ya. Nah, gitu. Jadi itu adalah perbedaan dari para ulama, ya. Jadi yang ini biasa boleh dua-duanya sama. Ya, sama. Kalau ini untuk yang satu kalau lam taukid berarti kita harus dianjurkan ngambil yang al-aqabah. Kalau yang lam nafi tetap saja dia kan dalam bentuk seperti pernyataan, ya. Jadi penganjuran, ya, seperti penggiringan. Harusnya benar-benar diambil jalan yang sukar, ya. Wah, itulah maktufah dari hadaina, ya. Atfu an-nafi, ya. Di sini bisa juga at-taukid, ya. Iktahama fi'lul madhi dhamir huwa, yaitu insan, sebagian dari atau sebagian insan. Al-aqabah menjadi maf'ulnya iqtahama, ya. Nah, jadi di sini, ya. Ya, jadi di sini iqtahama jalan yang sukar, ya. Ada banyak penafsirannya, ya, yaitu yang benar adalah seperti yang Allah firmankan, wa ma adraka mal aqabah. Jadi itu. Tapi di sini bisa dijelaskan juga dalam ini Allah berfirman, kenapa Allah sebut jalan yang sukar? Kan nanti ada penafsirannya, Allah sendiri yang langsung menafsirkan al-aqabatu itu apa? Fakku raqabah, itu, ya, amalan-amalan itu. Nah, sebelum kita masuk ke sana, penafsiran Allah langsung terhadap ayatnya, kenapa disebut jalan yang sukar, ya? Karena jalan kebaikan itu dianggap berat oleh hawa nafsu, ya. Allah berfirman, innan nafsa la'ammaratu bis-su'i illa ma rahima rabbi, ya. Sesungguhnya manusia, jiwa manusia, ya, nafs, ya,
la'ammaratu bisu, benar-benar mengajak kepada kejelekan, ya. Jadi nafsu kalau dituruti terus, dia itu mengajak ke keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati Tuhanku. Jadi yang jiwa yang sudah disucikan Allah, yang dirahmati Allah, maka Allah halangi jiwa tersebut menyeru kepada keburukan. Jadi makanya tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa, ya. Jadi upaya kita agar jiwa kita ini mudah untuk menyuruh kita ke yang baik, bukan ke yang buruk. Meskipun akan ada terus, makanya harus belajar terus, harus beramal terus, sehingga jiwa ini menjadi baik, dan dan jiwa ini mengajak kita ke kebaikan. Dan ketika ada pun orang lain mengajak kita ke buruk, jiwa kita menolak. Nah itu ya, itu namanya nafs ya, jiwa yang telah terdidik sehingga jiwa itu menggiring kepada ini. Maka kata At-Tabari, jiwa yang dimaksudkan adalah jiwa hamba karena dia selalu mengikat kita kepada yang kita sukai, dan sedangkan yang kita sukai itu banyak yang melanggar aturan Allah, ya. Rasulullah SAW bersabda, huffatil jannatu bil makarihi, ya. Surga itu dihiasi dengan sesuatu yang dibenci, ya. Wa huffatin naru bisyahwat, dan neraka diliputi dengan syahwat, ya. Jadi kalau itu makanya al-aqobah, untuk masuk surga ya harus lawan. Kadang-kadang kita nggak suka itu jalan menuju surga, ya. Karena memang surga diliputi huffatil jannatu bil makarih, ya. Surga diliputi oleh yang dibenci jiwa, ya. Makanya al-aqobah, ya. Apa itu? Kata Allah, wa ma adraka mal aqobah, ya. Kalimat seperti ini adalah itirodi dari falak iqtahama al-aqobah, ya. Atfu, ya, mubtada ma adro adalah khobar, kam menjadi maf'ul pertama, ma al-aqobah menjadi maf'ul kedua, jumlah ismiyah, ma mubtada, al-aqobatu sebagai khobar, ya. Kemudian dijelaskan, ya, kan tadi jawaban dari istinafiyah bayani dari pertanyaan tersebut. Fakku raqabatin au it'amun fi yaumin zi masgobah yatiman za makrobah au miskinan za matrobah, ya. Jadi hiya kan jawaban, ya, jawaban pertanyaan berupa jumlah ismiyah, ya. Al-aqobatu, jadi begitu. Kalau misalnya kita harus diulang lagi itu. Jadi al-aqobatu itu kalau ada pertanyaan, wa ma adrokama mal al-aqobah, tidak usah ma adrokama, jadi langsung mal aqobah, apakah itu al-aqobah? Maka jawabannya itu al-aqobatu, ya. Jadi kalaupun tidak ditulis, kita dalam diri kita sendiri bilang al-aqobatu fakku rokobatin, ya. Jadi begitu. Jadi dia jadi mubtada. Yang tadi ditanya, yang jadi pertanyaan kan dia khobar, ma kan mubtada, al-aqobatu kan khobar. Nah di sini dia ketika dijawab, yang khobar di pertanyaan jadi mubtada di jawaban, ya. Nah, ini ya. Yang jadi kalau ada pertanyaan, ya, tolong tulis kalau bawa pulpen, ya. Yang jadi pertanyaan makan istifham mubtada, ya. Khobarnya yang ditanyai kan. Ketika dia menjawab pertanyaan tersebut, ada jumlah yang menjawab pertanyaan, maka yang ditanyakan tadi di atas, yang jadi khobar di pertanyaan, kan al-aqobah jadi khobar tadi kan, al-aqobatu, maka di sini dia jadi mubtada, meskipun tidak dapat lihat di situ, tidak terlihat kan, tidak terlihat. Jadi al-aqobatu atau hiya, al-aqobatu kan bisa diganti dengan hiya. Hiya fakku rokobatin. Jadi mubtadanya dikira-kira karena sudah tahu macamnya siapa dia. Dia adalah Zaid, misalkan begitu. Dia tidak perlu bisa langsung dijawab Zaid, tapi jangan lupakan dia adalah itu masuk di bagian kalimat meskipun tidak disebut. Jadi dia adalah mubtada, Zaidnya adalah khobarnya. Seperti ini fakku rokobatin itu adalah khobar berupa mudhof ilaihi. Tapi di situ ada mubtada hiya atau al-aqobah, ya. Al-aqobatu fakku rokobatin, ya. Ya, jadi gitu ya. Hiya fakku rokobatin. Au berarti masih melanjutkan jumlah ismiyah. Au hiya, ya. Au hiya it'amun fi yaumin zi masgobatin, ya. Jadi begitu. Jadi yang ini dua jumlah ismiyah, jumlah maktufah karena ada au atfu
maka dia menjadikan jumlah maktufah. It'amun, ya, khobar fi yaumin zi masgobatin jar majrur terhubung kepada it'amun. Ya, yatiman, lihat it'amun, it'amun, ya. Ini adalah isim tapi punya makna fiil. It'amun kan memberi makan kan pekerjaan. Tapi dia isim dari secara lafaz, secara redaksi dia itu isim. Tapi dia punya makna pekerjaan. Jadi yang punya makna pekerjaan dia boleh ada pelaku dan ada objek dari it'amun. Jadi memberi makan ke siapa? Yatiman za makrobah. Berarti yatiman maf'ul pertama dari it'amun. Ya, maf'ul dari it'amun. Ya, it'amun. Ya, maf'ul dari it'amun. Ya, ya. Za makrobah adalah sifat dari yatiman, ya. Za itu kan menunjukkan sifat, ya. Karena yatiman dia nasab, ya. Maka za kan tadinya dia zu, ya, yatimun, kalau dia yatimun zu makrobah, ya. Zu makrobatun, ya. Zu makrobatin, ya. Zu makrobatin. Za makrobatin itu sendiri adalah mudhof ilaihi. Jadi kalau yatiman, za itu mengikuti yang disifati. Ya, kalau yang disifati nasab berarti yang mensifati za, yang memiliki. Kalau dia yang disifati itu rafa berarti dia zu. Kalau yang disifati adalah jer, zi, ya, zi, ya. Kalau dia disifati nasab berarti dia za. Karena yatiman nasab maka pensifatannya za, ya, makrobatin, ya, mudhof ilaihi. Miskinan zamat sama, ya, maktufa, ya, au melanjutkan maf'ul, ya. Miskinan, ya, memberi makan, miskinan orang miskin, zamat robah, ya, zamat robatin sama, ya. Ya, miskinan maf'ul, zamat robah sifat dari miskinan, ya. Di sini Allah mensifatkan al-aqobah dengan amalan-amalan yang berkaitan dengan harta. Karena di awal ayat, di awal surat tadi itu kan dibilang ahlak tumalan lubada. Aku sungguh telah menghabiskan hartaku yang sangat banyak. Padahal kemudian Allah ingkari kan? Allah ingkari, maka mengapa di sini Allah ini untuk menghabiskan harta alangkah baiknya di kesini fakurokobatin, ya, memerdekakan budak. Itu menghabiskan harta untuk sampai ini berat, ya. Saya punya harta kok budak saya harus merdekakan, ya. Nah, itu padahal dalam hadis-hadis disebutkan memerdekakan budak bisa membebaskan seseorang dari neraka ketika masih punya, kalau ada budak, ya, kalau misalnya ada perbudakan. Jadi, ya, man a'taqa raqabatan mu'minatan a'taqallah bikulli, ya, irbin, ya, minha irban bikulli irbin, ya, minha irban minhu minan nari hatta innahu la yu'tiqu, ya, bil yadi al yada wa bil rajuli al rajula wa bil kaffa wa bil farjil farja, ya, gitu, ya. Jadi siapa yang memerdekakan budak, seorang yang mukmin, seorang yang beriman, maka Allah memerdekakan setiap anggota tubuhnya dengan setiap anggota tubuh budak tersebut dari api neraka, ya. Sesungguhnya Allah memerdekakan tangan dengan tangan, kaki dengan kaki dengan kaki, kemaluan dengan kemaluan. Masya Allah, ya. Jadi ada hikmahnya. Jadi meskipun Islam mengakui adanya perbudakan, tapi dalam Islam diatur budak itu tidak diperlakukan seperti binatang. Bahkan Islam menganjurkan untuk memerdekakan budak dan pahalanya sangat besar sekali ini. Nah, ketika mendengar hadis ini, Ali ibnul Husain, anaknya Husain bin Ali bin Abi Thalib, jadi anaknya Husain, Ali, ya, Ali bin Ibnul Husain, menyatakan kepada yang Sa'id ibnu Marjanah ini membawakan hadis ini kepada Ali bin Husain. Maka Ali bin Husain bertanya, apakah kau mendengar hadis ini langsung dari Abu Hurairah? Ya, kata Sa'id tadi, ya. Maka Ali bilang, dipanggil budaknya, yang paling dia sukai, yang paling dia sayangi. Panggil si Mutorrif, ya, Mutorrif sini. Nah, Mutorrif datang, kata Ali bin Husain, ya, pergilah kamu, sekarang kamu saya merdekakan karena Allah. Masya Allah, langsung dengar hadis, dia tahu itu benar, datang dari, dia tahu sahih, dia tahu Sa'id bin Marjamah bukan pendusta,
dan hafalannya kuat. Sa'id ibnu Marjamah mendengar dari Abu Hurairah, dan Abu Hurairah sahabat yang pernah bertemu Nabi. Nabi bersabda demikian, maka beliau meyakininya dan langsung mengamalkan saat itu juga, masya Allah ya. Nah itu yang pertama ya, fakku rokobatin. Jadi membebaskan budak. Ini hal yang berat ya. Ada hal yang berat berkaitan dengan harta. Yang kedua berkaitan dengan harta lagi. Itu amun fi yaumin zi masgobah ya, memberi makan. Nah, ini di sini adalah memberi sedekah terbaik, sedekah terbaik yang Allah sebutkan kondisinya. It'amun, memberi makan. It'amun itu bisa juga memberi minum juga ya. Jadi makan dan minum, makan dan atau minum. Fi yaumin zi masgobah, di hari yang amat sulit ya. Di sini ada beberapa pendapat ya. Yaumin zi masgobah itu adalah yang pertama hari yang ketika makanan itu langka ya. Seperti ini misalkan nauzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi di sini. Jadi ketika misalnya beras langka, misalkan beras langka susah dicari. Nah, saat itu juga mensedekahkan beras adalah amalan yang paling utama ya. Mensedekahkan beras adalah amalan yang paling utama. Jadi ketika kelaparan, hari kelaparan, ya itu. Jadi ada beberapa penafsiran. Yang pertama ketika makanan langka. Yang kedua ketika orang-orang sedang lapar, misalnya seluruh negeri sedang kelaparan. Jadi yang ketiga makanan sangat sulit dicari, ya. Yang keempat makanan itu sangat diminati. Jadi menjadi makanan pokok. Ketika berkumpul 4 hal tersebut dan kita sedekahkan, ya, apalagi kita lagi butuh, kita juga masih berbagi, masya Allah pahalanya sangat besar. Dan kemudian Allah atur kepada siapa dikasih? Yatiman za makrobah, anak yatim yang masih punya kurbah, yang masih hubungan kekerabatan. Kata Rasulullah SAW, orang yang punya kekerabatan dengan kita itu, kerabat dekat, kurbah, korib, kerabat dekat, itu yang masih terhubung dengan 4 kakek ke atas. Jadi 4 ayah ke atas. Jadi ini saya, bapak saya, kakek saya, bapak kakek saya. Nah, itu keluarga dekat itu, ya. Yang masih dalam lingkup itu keluarga dekat itu namanya. Jadi siapa yang jadi saudara-saudara bapak saya, keluarga dekat. Saudara-saudara kakek saya, keluarga dekat. Saudara-saudara bapak kakek saya, keluarga dekat. Jadi lihat itu, makanya pentingnya nasab di tracking. Siapa yang masih, itu banyak, itu bisa ratusan itu orang itu ya. Ini sayangnya orang Gorontalo, kalau orang Sunda itu bagus. Dorang tiap arisan itu ada nasab itu dorang catat, apalagi orang Arab ya. Itu sampai kakek keempat itu harus tahu, karena itu adalah kurbah. Itu adalah kerabat dekat. Jadi kita ini yang tahu kerabat dekat itu bahwa macam kakak langsung atau ada langsung, tidak. Bahwa om, tante langsung ya, atau opa atau oma, itu di atas lagi ya. Jadi papa keluarga, papa atau mama, jadi kanan kiri ya, papa atau mama keluarga, opa dan oma kanan kiri ya, opa dan oma kanan kiri, baru papanya opa dan papanya oma kanan kiri. Nah, inilah keluarga dekat. Nah, lihat itu ya, kalau belum tahu sekarang harus cari tahu sekarang. Siapa itu yang masuk di situ? Dan cari yatimnya. Karena yatim tidak bisa mencari nafkah, ya. Yatim tidak punya nafkah, tidak bisa dia mencari nafkah, anak yatim. Jadi tidak ada orang 23 tahun, 30 tahun saya anak yatim, tidak ada ya. Tidak ada orang 23 tahun, 30 tahun, ya 15 sudah balik, itu tidak ada yang disebut. Yang yatim ini berarti dia masih kecil, ya. Belum balik, di bawah 10 tahun, di bawah 12 tahun, kan dia tidak bisa apa-apa, dan dia tidak bisa mencari apa-apa, dan dia tidak punya yatim, berarti dia tidak punya sumber penghasilan. Dia yang paling utama di sini, Allah sebutkan dia duluan. Ya, jadi kalau ketika kita tiba waktu it'amun fi yaumin zi masgobah, yang kita cari duluan ini, yatiman za makrobah, ya, keluarga dekat, ya. Jadi pertama cari dulu yang paling dekat sekali. Jadi yang paling dekat sekali itu kakak adik langsung, ya, kakak adik langsung. Misalnya ada yang yatim atau sepupu ada yang yatim, yang langsung yang dekat sekali. Yang sini, level pertama aman. Kemudian cari yang kedua yang ibu, ya, dari ibu atau bapak dari keluarga ibu,
papa atau mama, cari lagi yang anak yatim di situ, ya. Baru yang kedua, kakek, keluarga kakek, nenek, ya, yang kanan kiri dari mama dari papa, opa dan oma, yang kanan kiri cari yang anak yatim. Tidak ada apa lagi, cari lagi di atas. Papanya opa, papanya oma, kanan kiri, ya, mama dan papa kanan kiri cari. Cari anak yatim. Masa tidak dapat? Pasti ada, ya, pasti ada. Itu anak yatim za makrobah, yang dekat hubungan kekerabatan. Kata Rasulullah, as-shadaqatu 'alal miskini as-shadaqah. Sedekah kepada orang miskin cuma satu sedekahnya. Wa alazi marham wa alazi rahim, ya, tapi yang punya kekerabatan, apalagi kekerabatan dekat, as isnatani, ya, dua pahalanya, sedekah dan silah, ya, sedekah dan silaturahim. Jadi itu Allah dahulukan. Jadi satu, memberi makan di waktu yang sangat sulit. Yang kedua, kepada siapa? Yang Allah dahulukan, yatiman za makrobah. Kemudian kedua, miskinan za matrobah. Baru setelah itu, miskin, orang miskin yang bisa tidak hubungan. Nah, lebih-lebih lagi, kalau ada yang menggabungkan dua ini. Kalau misalkan ada yatim, keluarga dekat, dan apalagi dia miskin yang sangat miskin, maka dia yang paling utama. Ya, berarti dia mengumpulkan semua keutamaan. Sudah dia kerabat dekat, sudah dia yatim, sudah dia miskin, ya. Nah, ini cari, ya, itu yang itu. Jadi urutannya seperti itu, ya. Ya, miskinan matrobah, ya. Jadi matrobah adalah orang yang sudah tidak punya rumah, ya, sampai tidak punya rumah, tidak punya baju, bahkan yang DP baju cuma yang menempel di badannya, ya, gelandangan, yang fakir, ya, sangat fakir sekali, yang sudah tidak punya rumah, ya. Atau kata ini lain, yang punya utang menimbun, ya, jadi utangnya banyak sekali sampai butuh sekali bantuan. Ya, ini termasuk yang matrobah, ya. Matrobah itu yang di ini. Atau yang orang miskin yang punya banyak anak, ya, itu juga matrobah. Dia miskin dan dia punya banyak anak, ya. Jadi ini banyak pilihannya, ya. Kemudian lanjut. Ya, ini bentar lagi, ya, bentar lagi selesai. Summa kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Jadi dia melakukan tiga itu dalam keadaan dia beriman, ya. Jadi ini intinya. Dia beriman. Summa al-atfu melanjutkan dari fakku raqabatin, ya, melanjutkan dari itu fakku raqabatin. Summa, ya, al-atfu kana minal ladzina amanu, dia jumlah ismiyah, kan ada kana, ya, karena jumlah ismiyah. Kana domir huwa di kana, kan kana itu fi'lul madhi, tapi dia sekaligus awamilul isim. Jadi dia mengawali jumlah ismiyah. Domir huwa di kana itulah yang menjadi isim kana, ya. Jadi isim kana yang dikira-kira. Kemudian khobar kana jar majrur minal ladzina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil marhamah wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Jar majrur terhubung kepada khobar yang khobar kana dikira-kira. Khobar kana dikira-kira, ya. Gitu, ya. Jadi alladzina amanu majrur berbentuk mausul silah, ya. Silahnya amanu, tawassaw ada dua, ya, amanu dan tawassaw. Semuanya hum, yaitu al-lazina, ya. Waw untuk silah, bis sabri jar majrur terhubung kepada tawassaw, bil hamar, hama juga terhubung kepada tawassaw. Ini serupa dengan firman Allah dalam surat Al-Isra, man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun, ya. Siapa yang ingin kehidupan akhirat dan kebahagiaan di dalamnya, ya, wa huwa mu'minun, sedangkan dia beriman, kana sa'yuhum mashkura, maka sungguh usahanya tersebut, ya, akan dibalas, ya. Siapa yang ingin akhirat kemudian dia berusaha dengan usaha yang benar-benar, ya, sedangkan dia mukmin, ya, maka usahanya itu akan dibalas, disyukuri, ya. Sa'yuhum mashkura. Jadi Allah itu syakur, ya, maha mensyukuri. Jadi kalau asal beriman, itu saja. Asal beriman, jangan kufur, ya. Kalau masih ada keimanan, semua perbuatan baik kita di atas keimanan akan dibalas oleh Allah. Kata dalam ayat Ghafir, man amila solihan min zakarin au unsa
wa huwa mu'min, ya. Siapa yang beramal soleh dari laki-laki atau perempuan wa huwa mu'min, dan dia beriman, ya. Jadi amal soleh itu selalu patokannya iman dulu, ya. Makanya walladzina amanu wa amilus solihat. Nah, ini orang-orang liberal cuman lihat amilus solihat, oh ini ada orang baik, orang kafir yang baik, orang yang bukan non muslim yang baik, lihat kebaikannya. Iya, tapi dari sisi akhir, dari sisi agama, sudut pandang agama, dilihat yang paling penting adalah keimanan, ya. Wa tawasau bisabri wa tawasau bil marhamah, yaitu saling berpesan untuk bersabar di atas kebenaran dan untuk saling marhamah, saling berkasih sayang, ya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama, ya. Sayangilah orang-orang di bumi, maka orang-orang di langit akan menyayangimu, ya. Jadi Allah dan para malaikatnya akan menyayangi kita apabila kita termasuk orang yang menyayangi orang yang di bumi, ya. Dalam hadis lain, la yarhamullah man la yarhamun nas. Allah tidak menyayangi orang yang tidak menyayangi manusia, ya. Dan juga dalam hadis lain juga, man lam yarham sogirona wa ya'rif haqqa kabirina falaisa minna. Siapa yang tidak menyayangi anak-anak kecil, ya, orang-orang kecil, ya, orang-orang kecil atau anak-anak kecil, wa ya'rif haqqa kabirona, dan tidak mengetahui hak-hak orang-orang tua, orang-orang besar, falaisa minna, maka bukan termasuk golongan kami. Nah, kemudian Allah berfirman, ulaika ashabul maimanah, yang tadi disebutkan, yang mendapatkan budak, yang apa segala, sampai bil marhamah, ulaika, itu mereka itu ashabul maimanah, berada di golongan kanan, berarti orang yang akan diselamatkan di hari akhirat. Semoga kita termasuk di dalamnya, amin, ya. Jadi ulaika, jadi ini adalah istinafiyah bayani dari fakku raqabah sampai bil marhamah. Jadi ini, karena ulaika itu menunjuk kepada mereka, kan? Ulaika itu menunjuk ke mereka sebagai mubtada, ya. Ashabul maimanah sebagai khobar, ya. Kemudian kebalikannya, walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mas'amah, ya. Ya, jadi istinafiyah bayani kebalikan dari fakku raqabah karena tidak mencocoki sifat ketiga, summa kana minal ladzina amanu. Ternyata dia walladzina kafaru, ya. Alladzina mubtada, ya, lihat di sini. Ketika alladzina tidak mensifatkan yang sebelumnya, alladzina di sini kan tidak mensifatkan macam tadi, wailul lil musallin alladzina. Nah, itu kan alladzina itu mensifatkan al-musallin. Di sini tiba-tiba ada alladzina tapi tidak ada yang sebelumnya. Ada wa, sebelum wa bukan itu. Berarti alladzina di sini mubtada. Nah, itu bedanya, ya. Kalau alladzina tidak, lihat di sebelum-sebelumnya dia. Ternyata dia di sini awal dari kalimat, berarti dia menjadi mubtada. Kafaru itu bagian dari mubtada, ya. Jadi kafaru itu belum menjadi khobar, ya. Kafaru itu masih bagian dari mubtada karena dia silah, kan. Silah itu tidak punya kedudukan dalam i'rab, ya. Jadi kafaru silah, madi dhamir hum sekaligus fa'ilnya, bi ayatina jar majrur terhubung kepada kafaru. Yang menjadi ini hum ashabul mas'amah, khobar dari alladzina. Khobarnya sendiri berupa jumlah ismiyah, hum mubtada, ashabul mas'amah khobar berupa mudhaf ilaihi. Itu khobar pertama. Khobar kedua, alaihim narum muqsadah, jumlah ismiyah juga, ya. Alaihim jar majrur terhubung kepada khobar muqaddam dikira-kira, ya. Narun muqsadatun, ya. Mubtada muakhir berupa mausuf sifat. Ya, inilah yang ini, semoga alhamdulillah baru cuman satu yang ini di grup, ya. Mudah-mudahan ini sudah cocok di yang mengerjakan yang lain, diperiksa, dan inilah yang ininya, i'rabnya, ya. Adapun orang-orang kafir yang ingkar kepada ayat-ayat kami, mereka di golongan kiri, ya. Alaihim narum muqsadah, bagi mereka neraka yang ditutup rapat. Muqsadatun itu ditutup rapat. Jadi neraka itu tidak ada celah, ya, ditutup rapat, tidak ada celah, tidak ada pintu, tidak ada jendela, tidak ada jalan keluar. Di dalam ini selama-lamanya kita ditutup di drum saja, itu jangankan drum yang belum panas, drum cuman kabin ini, apalagi neraka yang di dalamnya ada api, ya. Masya Allah, ya. Semoga Allah melindungi kita dari azab
neraka. Amin ya rabbal alamin. Ya demikianlah. Besok insya Allah Al-Fajr. Tidak tahu ini mau dibagi berapa Al-Fajr. Nanti kita lihat. Mungkin 3, mungkin 2. Nanti lihat. Ya, mohon dikerjakan dulu. Dicoba dikerjakan di story group. Atau bagaimana. Ya, 3 bagian Al-Fajr. 2 atau 3. Nanti insya Allah kita lihat. Ya, ini demikian sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.